Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3230, 3231, 3232. Seolah-olah sang tabib Raja Obat tidak mendengar apa yang dikatakan orang lain, dia memandang Dev dengan dingin dan berkata, "Apakah kamu berani bersaing dengan saya? Kenapa kamu tidak berani? Tunjukkan saja resep pil giok bening." "Saya belum pernah memurnikan pil jenis ini," Dev berkata pada tabib Raja Obat. "Kamu ingin melihat resepnya?" Tabib Raja Obat tertegun. "Omong kosong, saya masih belum tahu bahan ramuan ini dan cara mengolahnya. Tentu saja saya harus melihat resep ramuannya, tapi saya hanya perlu melihatnya sekilas." Dev berkata dengan tidak sabar. Meskipun tabib terlihat jelek, dia tetap memberikan ramuan itu kepada Dev. Lagi pula, pihak lain bahkan belum pernah memurnikan ramuan semacam ini, hanya dengan melihat resep ramuannya saja tidak akan mengalahkannya apapun yang terjadi. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Dev belum pernah memurnikan pil giok bening sebelumnya, dan masih berani bersaing, semua orang hampir pingsan. Ini adalah kompetisi yang mengancam jiwa. Tapi Dev mengasah kemampuannya dalam pertempuran. Jika ini bisa dibandingkan dengan tabib Raja Obat, maka itu benar-benar akan menjadi neraka baginya. Pil giok bening adalah pil terbaik tabib Raja Obat. Meskipun Ji Cheng di samping tidak tahu cara memurnikan ramuan, dia juga belum pernah melihat resep ramuan sementara. Meskipun orang ini memiliki beberapa kemampuan, kali ini dia melebih-lebihkan kemampuannya. Dia sendiri belum pernah menyaksikan pemurnian ramuan itu secara langsung. Bagaimana dia bisa menang? Saya khawatir dia mungkin tidak dapat menyempurnakan ramuan pil giok bening itu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikiran orang ini. Pil giok bening ini bukan hanya sebuah resep, pil ini adalah pil jika tidak disempurnakan selama beberapa bulan, tingkat keberhasilannya tidak akan tercapai. Bagaimana bocah itu mau bersaing dengan tabib Raja Obat? Lucu sekali, bukankah ini lelucon yang paling lucu dalam hidup ini? Jika bocah itu bisa mengalahkan tabib Raja, aku akan bersujud dan menjadi muridnya. Semua orang membicarakan tentang penampilan Dev dalam mengasah keterampilannya dalam pertempuran. Dan tabib Raja Obat juga mencibir ketika dia melihat Dev melihat resep pil dengan serius. "Oke, saya sudah selesai membaca, dan saya bisa mulai." Dev mengembalikan resepnya ke tabib Raja Obat. "Apakah kamu yakin kamu membandingkan dirimu denganku seperti ini?" Tabib Raja Obat menatap Dev dengan keraguan di wajahnya untuk memastikan lagi. Tentu saja, yang dipegang dari seorang pria adalah kata-katanya. "Sekarang di hadapan banyak orang, karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan bersaing denganmu." Dev berkata dengan percaya diri, "Baiklah, sepertinya aku akan menghukummu karena menjadi orang yang keras kepala hari ini." Setelah tabib Raja Obat selesai berbicara, dia segera melambaikan tangannya dan meminta anak buahnya mengeluarkan 2 kuali tungku. Dev melihat sekilas lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Saya memiliki tungku sendiri, saya tidak membutuhkan ini." "Nak, ini kuali kelas atas. Efeknya mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah upaya dalam menyempurnakan alkimia. Apakah kamu yakin tidak ingin menggunakannya?" Tabib Raja Obat memandang Dev dengan bingung. Anak ini hanya bermain-main. Kuali yang diambil tabib Raja Obat semuanya adalah barang mewah. Aku ingin melihat kuali macam apa yang dimiliki orang ini. Bahkan kuali tingkat lanjut yang disiapkan oleh tabib Raja Obat tidak diambilnya. Sepertinya ini akan berakhir dengan sisa-sisa itu akan memalukan. Semua orang berbicara dengan pelan. "Ramuan macam apa yang bisa kamu sempurnakan dengan tembaga rusak dan busuk seperti ini?" "Tentu saja aku tidak akan menggunakannya," kata Dev dengan jijik. Ketika tabib Raja Obat mendengar bahwa Dev sebenarnya menggambarkan kualinya sebagai besi tua, dia langsung marah dan berkata, "Oke, saya ingin melihat kuali bagus apa yang kamu punya." Setelah mengatakan itu, tabib Raja Obat meminta anak buahnya untuk membawa salah satu kuali tungku pergi. "Oke, keluarkan kualimu," tabib Raja Obat berkata dengan nada menunggu untuk melihat lelucon. Semua orang juga menatap Dev untuk melihat kuali macam apa yang bisa dibuat oleh Dev. Terlihat Dev tidak terburu-buru untuk mengeluarkan kuali sendong dari ring penyimpanan. Saat kuali sendong muncul, pemandangan itu tiba-tiba diselimuti aura sederhana dan sakral. Ini kuali sendong." Saat dia melihat kuali sendong, mata tabib Raja Obat membelalak dan dia tercengang. Semua orang tertegun sejenak, mata mereka melebar, mulut mereka terbuka, dan mulut mereka bocor. "Ya Tuhan, kuali sendong, ini adalah kuali dewa kuno. Pantas saja anak ini sombong sekali." Ternyata dia memegang kuali sendong di tangannya. Dibandingkan dengan kuali sendong, kuali yang dikeluarkan tabib Raja Obat tadi benar-benar rusak.
Semua orang menjadi gila dan terus berbicara. Sekarang waktunya berkompetisi. Keluarkan berbagai ramuan peri yang kamu butuhkan, kata Dev kepada tabib Raja Obat yang masih menatap lurus ke arahnya. Baik, tabib Raja Obat mengangguk, lalu memerintahkan orang-orang untuk mengeluarkan berbagai ramuan peri yang digunakan untuk memurnikan pil giok bening. Namun saat ini, wajah tabib Raja Obat tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Lagi pula, Dev langsung mengeluarkan kuali senong yang mengejutkan kepercayaan diri tabib Raja Obat. Kuali senong ini seperti ledakan raja, langsung meledakkan tabib Raja Obat dan membuatnya gelisah. Tabib Raja Obat, tenanglah, selama kamu menang, anak ini pasti akan mati, dan kuali senong akan menjadi milikmu. Melihat tabib Raja Obat gelisah, salah satu anak buahnya maju dan berbisik. Ketika tabib Raja Obat mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi bahagia, dan kemudian dia menatap kuali senong dengan rakus lagi. Nak, mari kita mulai sekarang. Siapapun yang memurnikan pil giok murni dengan cara paling murni dan dalam waktu sesingkat-singkatnya akan menang, kata tabib Raja Obat. Tidak masalah, Dev mengangguk. Dengan bunyi gong, kompetisi resmi dimulai. Semua orang menyaksikan dengan penuh perhatian, ingin melihat kuali senong kuno memurnikan ramuan. Setelah kompetisi dimulai, tabib Raja Obat segera menembakkan api spiritual, kemudian mengamati intensitas api spiritual, dan mulai memasukkan rumput peri ke dalam kuali pada waktu yang berbeda. Ini adalah langkah penting dalam memurnikan ramuan. Anda harus mengontrol suhu api spiritual dan memperhatikan urutan penempatan berbagai ramuan peri. Tapi Dev berbeda, dia melihat Dev melemparkan semua jenis rumput peri untuk memurnikan pil giok bening ke dalam kuali senong. Kemudian dia mengangkat api spiritual biru di tangannya dan melihatnya ditembakkan ke dalam kuali senong. Dalam sekejap, api berkobar terjadi di dalam kuali senong. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Bahkan tabib Raja Obat di samping menghentikan rumput peri di tangannya dan menatap Dev dengan tidak percaya. Dia telah melihat banyak metode pemurnian obat, tetapi belum pernah melihat yang ini. Bagaimana bisa ada metode pemurnian obat mujarab, melemparkan semua jenis ramuan abadi ke dalam dan kemudian membakarnya? Jika Anda bisa memurnikan ramuannya, itu tidak masuk akal. Apakah ini alkimia? Menurutku itu berarti menyalakan api untuk memasak. Apakah metode membuat alkimia ini yakin tidak akan meledakkan tungku? Sepanjang hidupku, ini pertama kalinya aku melihat metode alkimia semacam ini. Semua orang membicarakannya, tabib Raja Obat memindahkan kualinya lebih jauh. Dia takut kuali Dev akan meledak dan melukai dirinya sendiri. Melihat api di kuali senong Dev semakin mengecil, tabib Raja Obat teringat bahwa dia juga sedang menyempurnakan ramuan itu, jadi dia berkonsentrasi untuk menyempurnakannya. Semua orang juga mundur, takut kuali senong Dev akan meledak. Ji Cheng melihat metode alkimia Dev dengan kebingungan di wajahnya. Dia tidak tahu cara membuat alkimia, tetapi dia telah melihat banyak apoteker membuat alkimia, dan mereka belum pernah mencoba metode ini. Tuan Chen, metode apa yang Anda gunakan untuk membuat ramuan? Apakah ini mungkin? Ji Cheng bertanya dengan heran. Tunggu sebentar dan kamu akan tahu apakah itu berhasil. Dev tersenyum ringan. Saat Dev selesai berbicara, tiba-tiba terdengar ledakan, yang mengejutkan semua orang. Semua orang mengira kuali senong Dev telah meledak. Terlihat gas putih naik ke langit dari kuali senong, dan aroma obat keluar dari kuali. Bersamaan dengan aroma obat, cahaya warna-warni bersinar di langit dan awan merah yang sangat indah terbentuk. Danyun, ini Danyun. Aku belum pernah melihat Danyun secantik ini. Ya Tuhan, memurnikan pil giok murni kecil sebenarnya bisa membentuk awan pil. Teknik pemurnian pil macam apa ini? Kamu tidak perlu melihat pil giok bening. Hanya penampilan Danyun saja, kamu tahu bahwa anak ini pasti menang. Tabib Raja Obat telah menyempurnakan pil giok bening yang tak terhitung jumlahnya, dan kali ini Danyun tidak pernah muncul. Semua orang memandang Danyun di udara dalam keheningan yang tercengang, seolah-olah mereka disambar petir. Tabib Raja Obat melihat ramuan itu, duduk di tanah, lalu menggosok matanya dengan kuat. Dia tidak percaya bahwa ini adalah awan ramuan yang dibentuk oleh pemurnian ramuan oleh Dev. Setelah sekian lama, semua orang berkumpul, dan seorang apoteker Parubaya berkata kepada Dev, "Anak muda, tidak, Tuan, bisakah kami melihat pil giok bening yang Anda sempurnakan?" Tentu saja, Dev melemparkan pil giok bening yang telah dimurnikan tanpa ragu-ragu. Apoteker Parubaya menekan pil giok bening dan mengamatinya dengan cermat, jika yang lain juga maju dan memperhatikan dengan cermat. Terlihat pil giok bening yang dimurnikan oleh Dev penuh warna dan harum, sekilas saya tahu itu yang terbaik. Orang-orang ini semua adalah apoteker dan mereka semua tahu bidangnya. Ini sangat sempurna. Ini adalah pil giok bening paling sempurna yang pernah saya lihat. Mampu menyempurnakan pil giok bening yang begitu sempurna hanya dalam beberapa menit sungguh sebuah keajaiban. Dengan keterampilan alkimia di usia yang begitu muda, dia pasti akan menjadi dewa pengobatan di masa depan. Semua orang memuji pil giok bening Dev. Bahkan tabib Raja Obat, yang terjatuh ke tanah, bangkit saat ini dan buru-buru datang untuk melihat giok bening pil. Saat diperiksa, wajah tabib Raja Obat menjadi sangat jelek. Pil giok bening yang disempurnakan oleh Dev memang sempurna, dan juga mengundang Danyun. Dengan metode ini, tabib Raja Obat tahu bahwa dia telah kalah. Tuan Chen, saya tidak menyangka Anda begitu kuat.
Ji Cheng memandang Dave dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa teman biasa Ji Yun akan memiliki keterampilan alkimia yang luar biasa. Bahkan tabib kota kuning dan biru mereka dikalahkan oleh tangannya. Saat ini, Ji Cheng lebih menghormati Dave. Tabib Raja Obat, aku ingin tahu siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang dalam kompetisi kita. Dave memandang tabib Raja Obat dan bertanya. Tabib Raja Obat memandang Dave dengan rasa malu dan malu di wajahnya, dan berkata, kamu menang. Setelah aku menang, apakah rumah besar ini dan semua rumput peri ini milikku? Dave tersenyum ringan, ya, aku akan membawamu ke tempat penyimpanan rumput peri. Setelah serah terima, aku akan pergi. Tabib Raja Obat mengangguk. Tabib Raja Obat ini sangat sombong dan penuh nafsu, namun ia tetap memiliki keberanian, lagi pula ia berani menanggung akibatnya jika kalah. Melihat Tabib Raja Obat masih memiliki energi, Dave berkata, saya baru saja lewat sini. Saya tidak punya waktu untuk mengelola rumah besar ini dan banyak tumbuhan peri. Anda dapat tinggal di sini untuk membantu saya mengelolanya. Tabib Raja Obat tertegun sejenak, lalu memahami maksud Dave, dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Tuan Chen, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Tuan Chen melindungi tempat ini. Tuan, terimalah saya sebagai murid Anda. Tuan, terimalah aku, terimalah aku. Tuan Chen, aku mencintaimu, aku bersedia melakukan apapun untukmu, aku bersedia tidur denganmu. Banyak apoteker berlutut dan ingin memuja Dave sebagai guru mereka. Beberapa apoteker wanita tanpa malu-malu ingin menggunakan tubuh mereka untuk merayu Dave. Namun, Dave mengabaikan orang-orang ini dan meminta tabib Raja Obat membawa mereka untuk mengambil rumput peri. Setelah mendapatkan rumput burung penyanyi, Dave dan Ji Cheng kembali ke rumah Ji. Sudah memiliki cukup rumput peri, Dave mulai menyempurnakan ramuannya. Selama periode ini, Ji Cheng memberitahu Ji Lianjun apa yang dia lihat dan dengar di asosiasi apoteker. Apa, kamu tidak berbohong padaku kan? Bahkan tabib dikalahkan oleh Tuan Chen? Ji Lianjun berkata dengan ekspresi terkejut. Ayah, itu benar sekali. Keterampilan alkimia Tuan Chen berada pada puncaknya. Tidakkah kamu melihat bahwa tabib Raja Obat yang awalnya sombong itu menundukkan kepalanya di depan Tuan Chen? Ji Cheng sangat bersemangat saat memikirkan momen di rumah tabib Raja Obat itu. Luar biasa, aku tidak menyangka teman yang dibawa oleh saudara keenammu akan begitu kuat. Sepertinya penyakit kakekmu benar-benar bisa disembuhkan. Ji Lianjun menghela nafas, pasti ada bantuan. Saya tidak tahu di mana saudara keenam saya bertemu dengan seorang apoteker seperti Tuan Chen. Ji Cheng berkata dengan rasa ingin tahu.